Baik, selamat malam. Pada saat ini kita akan melakukan presentasi dengan mata kuliah perilaku organisasi dan dosen pengampu Enci Rita Norce Tarore. Materi dari kelompok 2 yaitu pengertian tim kerja, perbedaan antara kelompok dengan tim kerja, tipe-tipe tim, menciptakan tim yang efektif, dan mengubah individu menjadi pemain tim. Next. Dan anggota kelompok 2 terdiri dari 3 orang. Yang pertama Rahel Tinggogoy, yang kedua Rachel Kairupan, dan yang ketiga Prilly Lum. Next slide. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian tim kerja. Tim kerja adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, namun bekerja dengan sinergi untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan jika mereka bekerja secara individu. Next slide. Selanjutnya, perbedaan antara kelompok dan tim kerja. Kelompok yaitu terbentuk secara informal atau formal di dalam organisasi. Anggota mungkin bekerja secara mandiri dan tidak selalu memiliki tujuan yang sama. Koordinasi dan komunikasi antar anggota tidak selalu tinggi. Contohnya adalah kelompok sosial dalam kantor atau departemen tertentu yang memiliki tugas berbeda. Selanjutnya, tim kerja yaitu dibentuk secara lebih formal untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap anggota memiliki peran yang terdefinisi dengan baik dan tujuan yang sama. Tingkat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang tinggi diperlukan untuk mencapai hasil optimal. Contohnya adalah tim proyek yang fokus pada peluncuran produk baru. Next slide akan dibacakan oleh Prilly. Tipe-tipe tim kerja yang pertama, tim fungsional beranggotakan individu dari departemen atau fungsi yang sama. Dua, tim mandiri. Tim mandiri memiliki kewenangan untuk membuat keputusan operasional secara independen tanpa banyak pengawasan dari manajemen. Tiga, tim proyek. Tim ini dibentuk sementara untuk mengerjakan proyek tertentu dan akan dibuat setelah proyek selesai. Keempat, tim virtual. Terbentuk dari anggota yang berlokasi dan dari berbagai tempat dan menggunakan teknologi komunikasi untuk bekerja sama. Menciptakan tim yang efektif. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Pemimpin tim harus mampu memberikan arahan, motivasi, dan membangun hubungan baik antar anggota. Kedua, komunikasi yang terbuka. Pastikan adanya seluruh komunikasi yang terbuka untuk membagikan ide, umpan balik, dan informasi yang penting lainnya. Ketiga, kepercayaan dan kolaborasi. Bangun kepercayaan antara anggota dan dorong kolaborasi dalam mencapai tujuan tim. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rachel Kairupan. Mengubah individu menjadi pemain tim. Yang pertama, pelatihan. Berikan pelatihan yang membantu individu memahami pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam tim. Yang kedua, membentuk budaya kerja tim. Ciptakan budaya di mana setiap orang merasa dihargai dan didukung dalam tim. Yang ketiga, motivasi dan penghargaan. Berikan penghargaan atas kontribusi tim dan dorong setiap anggota untuk terlibat aktif dalam pencapaian tujuan bersama. Studi kasus, sebuah perusahaan teknologi bernama Tech Connect membentuk tim lintas fungsional untuk mengembangkan produk baru berupa aplikasi manajemen proyek. Tim tersebut terdiri dari anggota dari berbagai departemen seperti pengembangan produk, pemasaran, dan keuangan. Namun, tim mengalami masalah seperti kurangnya komunikasi antar anggota dan sering terjadi miskomunikasi tentang tujuan akhir proyek. Baik, penyelesaiannya yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang jelas. Manajer tim kembali mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan dan menetapkan ulang tujuan tim yang lebih spesifik dan terukur. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Mengadakan pertemuan rutin mingguan untuk memastikan semua anggota tim memahami perkembangan proyek dan memberikan ruang untuk diskusi. Untuk poin yang ketiga, keempat, dan yang kelima yang akan dibacakan oleh Prilly. Ketiga, pelatihan kerjasama. Memberikan pelatihan tentang kerja tim yang efektif, khususnya anggota yang baru bergabung. Keempat, pembagian peran. Merevisi pembagian peran sesuai dengan keahlian masing-masing anggota agar mereka dapat bekerja lebih efisien. Kelima, Yang kelima,
Alat kolaborasi mengimplementasikan aplikasi kolaborasi yang dapat mempermudah komunikasi antar anggota dan membantu mereka dalam berbagai dokumen dan informasi. Baik, presentasi kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih.